Baik, kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, marilah kita selalu memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita semua bisa bertemu di ruang Zoom ini untuk perkuliahan mata kuliah sanitasi makanan dan K3. Baik teman-teman, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa berdiskusi banyak tentang mengenai sanitasi makanan ini. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu teman-teman. Ya, baik. Sebelum kita memulai perkuliahan sanitasi makanan, saya akan menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal terkait dengan rencana pembelajaran ke depan. Jadi ada beberapa topik yang akan kita diskusikan pada mata kuliah sanitasi makanan dan keselamatan kerja ini. Yang pertama adalah bahwa mata kuliah sanitasi makanan dan keselamatan kerja ini diampu oleh beberapa pengampu, di antaranya adalah saya sendiri, Aan Sofyan, dan kemudian ada Bu Eni Purwani, juga sebagai tim dalam mengampu mata kuliah sanitasi makanan dan keselamatan kerja. Baik, beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah, ya. Jadi CPMK yang pertama adalah memahami regulasi terkait dengan sanitasi makanan. Jadi teman-teman semua nanti akan kita ajak untuk berdiskusi mengenai regulasi, ya, terkait dengan sanitasi makanan, kemudian definisi sanitasi makanan itu sendiri seperti apa, kemudian seberapa penting sih kita kemudian mengaplikasikan sanitasi pada proses pengolahan pangan. Kemudian di CPMK yang kedua, mahasiswa diharapkan memahami berbagai jenis bahaya pada makanan. Kemudian selain itu juga mahasiswa dituntut untuk bisa mengerti bahwa pola pertumbuhan bakteri pada makanan seperti apa, kemudian jenis dan penyebab keracunan makanan, sumber kontaminasi makanan maupun terkait dengan kontaminasi silang. Nah, ini adalah CPMK yang kedua. Kemudian CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa diharapkan mampu menyusun SOP. Ya, jadi di akhir nanti perkuliahan sanitasi makanan, mohon maaf, mahasiswa nanti diminta untuk bisa menyusun standar operating prosedur terkait dengan sanitasi makanan. Nah, ini beberapa capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita lakukan selama perkuliahan sanitasi makanan. Baik, selanjutnya yang ingin saya sampaikan lagi adalah tentang rencana pembelajaran mingguan, teman-teman. Jadi nanti kita akan melakukan tatap muka sebanyak 14 kali pertemuan, di mana di rencana pembelajaran mingguan ini sudah saya tuliskan berbagai indikator, kemudian materi ajarnya seperti apa, kemudian metode pembelajarannya seperti apa, kemudian bagaimana proses asesmennya atau penilaiannya, kemudian penugasannya seperti apa, kemudian ada buku-buku ajar yang perlu teman-teman semua pelajari untuk sebagai bekal pada saat kita akan diskusi mengenai sanitasi makanan. Baik, jadi yang pertama nanti di pertemuan yang pertama kita akan belajar mengenai sistem pangan serta regulasi pangan, ya. Ini metodenya nanti kita akan studi kasus. Kemudian pertemuan yang kedua nanti kita akan membahas mengenai definisi sanitasi dan hygiene serta prinsip-prinsip sanitasi berdasarkan nilai-nilai keislaman. Ya. Kemudian di minggu yang ketiga kita akan membahas mengenai pentingnya hygiene sanitasi
dan dalam pengolahan industri makanan. Kemudian pada minggu yang keempat kita akan membahas mengenai jenis bahaya pada makanan. Jadi kalau kita belajar jenis bahaya makanan, nanti kita akan lakukan pada pertemuan minggu keempat. Pada minggu yang kelima, kita akan membahas mengenai jenis keracunan makanan. Kemudian apa penyebab keracunan makanan? Kemudian bagaimana cara penanganan keracunan makanan? Atau lebih tepatnya bagaimana cara tindakan preventifnya, pencegahannya agar tidak terjadi kasus keracunan makanan. Kemudian di minggu yang keenam, kita akan belajar mengenai hygiene personal atau kebersihan diri, terutama kebersihan penjamah makanan. Kemudian pada minggu yang ketujuh kita akan belajar mengenai prosedur penerimaan, penyiapan, penanganan, serta pengolahan bahan makanan. Kemudian pada pertemuan yang ke-8 teman-teman kita akan membahas mengenai pemilihan alat, konstruksi alat, maupun pembersihan atau metode pembersihan dan sanitasi alat yang digunakan pada saat mengolah makanan. Kemudian pada minggu yang ke-9, kita akan belajar mengenai SOP atau prinsip dalam Sanitation Standard Operating Procedure. Kemudian di minggu yang ke-10, kita akan mendiskusikan mengenai indikator kecukupan sanitasi. Di minggu yang ke-11, kita akan mencoba untuk membuat instrumen penilaian sanitasi. Jadi teman-teman akan turun ke lapangan, melakukan observasi di salah satu usaha makanan. Nah, teman-teman bisa membawa. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik. Oke, baik. Ya, jadi pada minggu pertama kali ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai sebelum kita membahas atau mendiskusikan mengenai sanitasi dan hygiene pada makanan, kita akan membahas mengenai sistem pangan dulu. Apa itu sistem pangan dan regulasi pangan? Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mendefinisikan tentang pangan, ya. Kemudian mendefinisikan mengenai sistem pangan, kemudian regulasi pangan, serta internalisasi nilai keislaman. Baik, saya kira Anda sudah tahu mengenai apa itu pangan. Ada yang bisa berpendapat apa itu pangan? Silakan. Pernah mendengar istilah pangan? Pernah tidak? Pernah dong? Pernah, Pak. Iya. Ya, kira-kira apa yang dimaksud dengan pangan? Kalau menurut kalian? Makanan. Ya, selain makanan. Ya. Jadi makan satu makhluk hidup. Apa? Sesuatu yang dikonsumsi. Ya, sesuatu yang dikonsumsi. Kemudian makanan itu ya, pangan itu ya produk makanan ya yang bisa kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, kebutuhan pokok kita. Nah, kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, jadi ada namanya, ya, maka biasanya Aspergillus flavus ini seringkali memproduksi racun bernama aflatoksin. Nah, aflatoksin inilah kalau kita masuk ke dalam tubuh manusia, maka racun tersebut akan menginfeksi tubuh kita, kemudian berpotensi sebagai agent kanker, jadi bisa menyebabkan kanker atau kita namakan sebagai karsinogenik. Jadi sangat berbahaya. Oleh karena itu layak atau tidak layaknya tentunya kita bisa memahami, oh ini layak untuk dikonsumsi, oh ini tidak layak untuk dikonsumsi. Kemudian kalau kita melihat ini,
Mana yang layak disebut sebagai bahan pangan? Yang B. Yang B, Pak. Iya, yang B. Ya. Jadi layak atau tidak layaknya makanan kita bisa melihat dari expirednya. Oh, ini sudah expired, artinya sudah melebihi batas tanggal kadaluarsa. Walaupun secara penampakan mungkin masih bagus, ya. Tapi kita tidak tahu di dalamnya apakah sudah ditumbuhi mikrobia, apakah sudah beracun, ya kita tidak tahu. Yang kita tahu bahwa makanan tersebut kalau sudah expired itu berbahaya karena akan terjadi penurunan kualitas atau bahkan malah justru ada timbul bahaya pada makanan itu tersendiri. Oleh karena itu tidak boleh kita mengkonsumsi makanan yang sudah expired atau makanan sudah kadaluarsa. Oke, kemudian, nah ini mana yang layak disebut sebagai bahan pangan? B. Yang B, Pak. Yang B, ya. Yang B. Ya. Ini terkait dengan kepercayaan kita, terkait dengan nilai-nilai religiusitas atau terkait dengan nilai-nilai agama yang kita yakini, ya. Kalau kita seorang muslim, ya tentu kita tidak layak untuk mengkonsumsi yang pork ini atau yang berhubungan dengan babi, ya, karena ini kalau kita sesuai dengan ajaran agama Islam, babi itu haram, maka ini tidak layak untuk dikonsumsi. Yang layak dikonsumsi adalah yang beef, yang sapi, ya, yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Jadi kalau yang untuk yang kasus ini, maka layak tidak layaknya tentunya berkaitan dengan kepercayaan masing-masing dari masyarakat, ya, apakah mau mengkonsumsi atau tidak tergantung dari keyakinannya. Oke, kemudian begitu juga dengan yang ini, ya, syarat benda sebagai pangan, ya. Kalau kita merujuk pada syarat yang kedua bahwa ketika kita mengkonsumsi makanan itu memberikan efek kesehatan yang baik, maka kita akan memilih yang A. Yang B ini bukan sebagai bahan pangan karena dia akan merusak kesehatan. Ya, di sini ada peringatan, ya, health warning. Ya. Jadi peringatan untuk kesehatan. Jadi apabila ada seseorang, katakanlah ibu-ibu hamil, ya, yang punya calon bayi, ya, kemudian mengkonsumsi minuman yang beralkohol, maka akan membahayakan bagi bayinya. Ya. Artinya bahwa makanan ini tidak layak untuk dikonsumsi atau minuman ini tidak layak untuk diminum karena tidak membawa kemanfaatan, malah justru membawa kemudorotan atau membawa bahaya. Jadi ini tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, itu tadi bagaimana syarat benda sebagai makanan. Ya. Jadi memberikan efek positif terhadap makanan, kemudian layak untuk dikonsumsi. Nah, kemudian berikutnya bahwa makanan itu mempunyai beberapa fungsi, ya. Di antaranya adalah ada 3 fungsi dalam makanan, ada fungsi sosial, kemudian fungsi psikologis maupun fungsi fisiologis. Jadi yang dimaksud dengan fungsi sosial seperti ini. Jadi makanan itu bisa menjadi identitas bagi masyarakat, ya. Kita bisa menyebut, oh ini orang miskin, mohon maaf, ya. Oh ini orang sederhana, oh ini orang kaya, ya. Kita bisa melihat dari cara makannya, dari apa yang dimakannya. Nah, dari kasus ini maka kita bisa mendeskripsikan bahwa fungsi makanan adalah bisa menjadi fungsi sosial. Dia akan berkorelasi dengan statusnya. Oh ini orang berada, oh ini orang punya, oh ini orang miskin dan sebagainya. Ini bisa dilihat dari makanannya. Kemudian fungsi psikologis, ya. Makanan ini bisa mendeskripsikan kejiwaan kita. Kita sedang bahagia, kita sedang sedih, ya. Itu bisa melihat dari ketika kita memakan, ya. Kalau misalnya kita sedang bahagia, makanan apapun tentunya akan terasa nikmat. Tapi kalau kondisi kita tidak sedang bahagia, mau diberi makanan apapun, sekalipun makanan yang enak, tetap biasanya kita tidak merasa bahwa makanan itu menjadi enak. Kemudian ada fungsi fisiologis. Jadi
makanan itu bisa membantu untuk memperbaiki kesehatan kita. Misalnya makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi, kemudian mempunyai sifat fungsional tertentu, malah justru akan memberikan efek baik kepada kita. Misalnya ketika kita mengkonsumsi makanan fermentasi, makanan misalnya yogurt, ya, maka harapannya kita bisa mendapatkan bakteri baik yang bisa tumbuh dalam saluran pencernaan kita, sehingga nanti akan memperbaiki fungsi pencernaan dalam tubuh kita. Ya, kalau kita mengkonsumsi bakteri probiotik, ya, mungkin Anda pernah mendengar istilah probiotik, ada prebiotik, ada probiotik, ya. Jadi bakteri yang baik yang bisa tumbuh di dalam makanan. Misalnya Anda mengkonsumsi Yakult, ya, mengkonsumsi yogurt, kemudian yogurtnya dikonsumsi, bakterinya akan tumbuh di dalam saluran pencernaan. Nah, ini akan memberikan efek positif terhadap kesehatan kita. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kita berdiskusi. Ada? Mengenai fungsi makanan atau syarat makanan? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan dulu. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai food system. Jadi pertanyaannya adalah, pernahkah kita berpikir makanan yang kita konsumsi itu berasal dari mana? Ya, mungkin Anda pernah kalau kita merenung, ya, kita makan nasi, ini dari mana nasinya, ya? Oh, nasi itu dari beras, beras itu dari padi, ya. Padi itu bagaimana cara membudidayakannya? Oh, menanam dulu, ya, kemudian ditanam, dipelihara, kemudian dipanen, ya. Ketika dipanen melalui proses apa saja sampai menjadi nasi, itu ada prosesnya, ada tahapannya. Maka berapa tahapan proses yang dilalui untuk menghasilkan makanan tersebut? Ya, ketika kita memakan nasi, tahapannya apa saja sih, dari mulai menanam padi sampai dengan jadi nasi itu berapa tahapan? Ya. Tentunya melalui beberapa proses, melalui beberapa tahapan di sana. Kemudian berapa orang yang terlibat, ya, untuk menghasilkan makanan tersebut? Pernah tidak Anda berpikir seperti itu? Ya, berapa petani yang terlibat, berapa pedagang yang terlibat sehingga sampai menjadi nasi kemudian bisa kita nikmati, ya. Kemudian berapa sumber daya alam energi atau berapa sumber energi, berapa sumber daya alam yang dibutuhkan, ya, untuk membuat satu piring bubur atau satu mangkok bubur itu butuh berapa energi, ya. Jadi banyak sekali kita membutuhkan energi, misalnya energi panas, ya, maupun energi yang lain, ya. Kemudian berapa biaya yang diperlukan, ya. Jadi kalau kita mau berpikir ketika kita memakan sesuatu, mengkonsumsi sesuatu, ya, kalau kita mau berpikir ternyata sangat luas sekali, ya, banyak yang terlibat di sana, ada tahapannya, ada prosesnya, ya. Kemudian berapa banyak pengorbanan yang dibutuhkan. Nah, melalui renungan ini, harapan saya, maka Anda tidak pernah menyia-nyiakan makanan, ya. Apapun makanannya. Kadang kita tidak sengaja menyia-nyiakan makanan, ya. Kita mungkin punya uang, kemudian kita jalan-jalan warung makan, kita pesan banyak makanan, ujung-ujungnya yang dimakan hanya sedikit, sisanya banyak, ya. Nah, kalau sisanya banyak, otomatis Anda akan membuang energi, membuang pengorbanan orang lain, menyia-nyiakan pengorbanan orang lain, ya. Karena di dalam membuat makanan itu ada tahapannya. Nah, ini yang terkait dengan food system. Jadi, kalau kita merenung, food system itu adalah sistem pangan, ya, merupakan jaringan yang sangat kompleks, yang melibatkan banyak orang, melibatkan sumber daya, melibatkan budaya, melibatkan politik, ya. Jadi banyak aspek yang terlibat dalam sistem pangan. Food system dapat didefinisikan sebagai jaringan dari berbagai aktivitas, ya, sumber daya,
dan orang-orang yang saling berhubungan yang terlibat dalam menyediakan atau terlibat dalam supply makanan sehat yang berkesinambungan dari mulai penyedia bahan baku ya, atau petani, peternak atau nelayan, kemudian ada pemrosesan, ada pengemasan, ada distribusi, ada pemasaran, ada konsumsi, hingga penanganan limbah makanan. Jadi di dalam sistem pangan itu melibatkan banyak orang, melibatkan banyak tahapan, ya, bahkan sampai melibatkan kebijakan. Jadi sangat kompleks sekali yang dinamakan dengan sistem pangan atau food system. Nah, dalam food system ada sebuah kegiatan atau kegiatan sistem pangan dikelompokkan dalam 4 kategori. Yang pertama adalah memproduksi makanan. Ini biasanya memproduksi bahan pangan, ya bisa berupa atau bisa petani ataupun nelayan, ya, ataupun peternak. Ya. Kemudian setelah memproduksi bahan mentah, ada kegiatan mengolah. Ya, kegiatan mengolah dari bahan mentah menjadi bahan pangan yang sudah siap saji. Misalnya dari telur diolah menjadi berbagai jenis makanan, ya. Kemudian dari tepung diolah menjadi roti, dari ikan diolah menjadi makanan kaleng misalnya. Kemudian setelah menjadi produk makanan, ada kegiatan distribusi, mendistribusikan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian berikutnya kegiatan yang lain adalah mengkonsumsi makanan. Jadi ini adalah ujung dari food system, ya. Jadi memproduksi makanan, mengolah dan mengemas, mendistribusikan, kemudian mengkonsumsi makanan. Nah, misalnya kita lihat pada ilustrasi gambar berikut ini. Nah, ini adalah penyediaan bahan baku dari peternak. Ya, di sana memproduksi daging ayam dengan cara beternak, ya, memelihara ayam dari mulai ayam umur 1 hari sampai kemudian siap untuk dipotong. Kemudian ada proses pengolahan, ya, dari bahan mentah, ya, kemudian diolah, kemudian sampai menjadi produk yang siap untuk dikonsumsi, ya, menjadi ayam goreng. Kemudian melakukan proses distribusi sampai dengan tingkat konsumen terakhir, ya. Kemudian konsumen terakhir akan mengkonsumsi produk makanan tersebut. Nah, ini merupakan gambaran dari food system, melibatkan banyak tahapan, melibatkan banyak orang, melibatkan banyak sumber daya. Nah, kalau kita lihat, ini adalah berbagai elemen yang terlibat di dalam sistem pangan atau komponen dalam sistem pangan yang saling mempengaruhi. Ya, di sini ada agriculture production, mulai dari memproduksi bahan mentah, pertanian, perikanan, peternakan, kemudian ada handling dan storage. Ya, jadi penanganan, kemudian pasca panen. Ya, kemudian setelah dipanen ada pengolahan pasca panen, kemudian disimpan, kemudian setelah disimpan didistribusikan ke industri, di dalam industri atau rumah makan diolah bahan mentah tadi, kemudian di packing, kemudian setelah menjadi bahan makanan siap untuk dikonsumsi, didistribusikan, ya, kemudian baru dikonsumsi. Nah, ini ada komponen manusia dan komponen lingkungan yang saling berpengaruh. Ya. Jadi manusia akan mempengaruhi agriculture, ya, kemudian handling dipengaruhi juga oleh manusia, kemudian dipengaruhi oleh juga lingkungan. Ya, kalau lingkungannya baik, maka pertumbuhan tanamannya kan baik, ya. Kalau lingkungannya memenuhi, maka produk ternaknya akan baik, ya. Ini akan saling berpengaruh, ya. Jadi antara manusia dengan lingkungan. Baik. Kemudian yang berikutnya regulasi pangan, ya. Atau ada yang mau bertanya dulu, silakan. Nanti aja Pak sekalian. Oh ya, baik. Sekalian ya. Ya, baik. Yang berikutnya mengenai regulasi pangan merupakan sebuah aturan yang disepakati dan diberlakukan dengan tujuan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan pangan. Jadi, regulasi pangan itu adalah aturan, ya, yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan pangan, mulai dari syarat, bahan baku, tata cara, pengemasan, pengepakan, ya. Kemudian
dituangkan dalam sebuah undang-undang atau peraturan yang sifatnya mengikat. Ya, jadi ada aturannya. Dan setiap warga negara wajib dan taat ya kepada aturan-aturan tersebut atau regulasi tersebut. Baik. Yang berikutnya, maaf. Nah, tujuan regulasi pangan ini secara umum yaitu menjamin sekaligus memastikan bahwa sistem pangan yang ada dalam suatu wilayah berjalan dengan baik sehingga menghasilkan ketersediaan pangan yang memadai. Kemudian regulasi pangan juga bersifat dinamis. Ya, hal ini berarti bahwa aturan-aturan yang tertuang dalam undang-undang bisa berubah. Ya. Misalnya hari ini kebijakannya apa, besok kebijakannya apa, bisa berubah sesuai dengan kondisi masyarakat. Nah, regulasi pangan itu ada yang bersifat advisory, ada yang bersifat substantif. Kalau advisory itu harus ditekankan sebagai pedoman untuk menghasilkan kualitas makanan yang baik. Tapi kalau substantif ini mengandung atau mempunyai konsekuensi terhadap hukum. Jadi kalau dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Ya. Kemudian ini beberapa contoh regulasi. Ada Undang-Undang Nomor 18, Nomor 8. Ya, ini yang ada di Indonesia regulasinya. Ya. Nanti Anda bisa mencari sendiri. Nah, kemudian terakhir adalah internalisasi nilai keislaman. Jadi agama kita itu mengatur segala hal ya, tidak terkecuali ya, termasuk makanan. Kemudian agama kita, agama Islam mewajibkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal ya, dan wajib meninggalkan makanan dan minuman yang haram. Jadi kalau kita melanggar aturan itu ya kita akan mendapatkan dosa, mendapatkan sanksi ya. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 168 kalau diartikan diterjemahkan, hai manusia, makanlah dari apa yang terdapat di bumi yang halal dan yang thayyib. Ya, jadi kita diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal, makanan yang thayyib, dan janganlah kamu menuruti jejak setan yang suka melanggar atau melampaui batas. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Ya, jadi kita kalau berpedoman pada Al-Quran tidak boleh mengkonsumsi makanan selain makanan yang halal dan yang thayyib. Baik, kemudian ini adalah pustaka yang bisa Anda acu nanti, bisa Anda mencari pustakanya. Tapi saya tidak membatasi, silakan Anda bisa mencari berbagai pustaka yang ada, ya, baik melalui internet maupun melalui buku yang nanti Anda akan cari. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertama ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bertanya apa saja, boleh, silakan. Ada? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Siapa? Saya Pak Haira dari kelas 1B. Ya, silakan Haira. Tadi kan situ Bapak jelasin tentang regulasi pangan ya Pak. Regulasi pangan kan ada dua, ada yang advisory sama yang substantif. Nah, kalau dari contoh yang substantif itu seperti apa Pak? Ya, baik. Jadi yang dimaksud dengan regulasi pangan yang bersifat advisory itu adalah regulasi atau aturan yang bertujuan untuk memperbaiki cita rasa atau memperbaiki atau cara mengolah makanannya ya, petunjuknya. Jadi misalnya kalau kita mau menyimpan makanan agar makanan itu awet, maka simpanlah di dalam lemari es. Ya, itu adalah aturan. Kemudian aturan advisory ya. Jadi advisory hanya menyarankan saja. Misalnya sebaiknya ini disimpan dalam suhu sekian, sebaiknya dimasak dengan suhu sekian. Ya. Jadi tujuannya untuk memperbaiki mutu dari produk makanan itu. Itu adalah aturan atau regulasi yang bersifat advisory. Jadi tidak mengikat, ya,
tidak berkekuatan hukum. Ya. Jadi lebih ditekankan pada pedoman dalam menyelenggarakan makanan untuk menghasilkan kualitas makanan yang baik. Ya. Cara menyimpannya tidak boleh kena sinar matahari. Kemudian cara penyajiannya, kalau kita membeli mie instan, di situ ada aturannya, ya, ada pedomannya. Ya, mie-nya direbus dulu, kemudian airnya ditiriskan, disiapkan bumbu, kemudian baru dicampurkan mie dengan bumbu. Itu adalah regulasi, ya, atau aturan yang bersifat advisory. Tapi kalau substantif itu mempunyai konsekuensi terhadap hukum. Artinya berarti ada undang-undang, ya, regulasi pangan di sana. Misalnya tidak boleh memalsukan daging, ya. Jadi daging itu kalau Anda bilang ini daging sapi, ya berarti daging sapi. Jangan sampai mengoplos dengan daging yang lain, apalagi mengoplos daging sapi dengan daging babi. Ya, ini menjadi aturan yang sudah ada aturannya. Jadi sifatnya adalah mengikat, ya, ada konsekuensi hukumnya. Kalau dilanggar nanti akan mendapatkan sanksi. Ya. Jadi misalnya lagi aturan mengatakan bahwa tidak boleh menambahkan formalin, unsur bahan kimia berupa formalin dalam tahu. Ya. Kalau ada undang-undang itu namanya undang-undang bersifat substantif. Kalau ada yang melanggar, maka akan diberikan sanksi hukum. Ya. Misalnya ada tetap pedagang yang nekat, ya, memberikan formalin dalam tahunya agar tahunya awet. Nah, ini sudah melanggar aturan, melanggar regulasi yang bersifat substantif. Misalnya lagi ada aturan tidak boleh mengedarkan atau mendistribusikan daging ayam bangkai. Ya. Kemudian ada pedagang yang nekat, ya, karena dirasa bisa menguntungkan, maka dia memalsukan, ya, daging bangkai dikatakan sebagai daging segar. Nah, ini tentunya akan melanggar regulasi yang sifatnya substantif, dan ini akan, kalau melanggar, akan diberikan sanksi atau hukuman. Seperti itu, Haira? Ya Pak, baik, paham. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lain? Kalau ada yang mau tanya, silakan. Bertanya, Ya, silakan. Siapa? Aisyah Nurhayati dari 1B. Ya, Aisyah. Silakan, Aisyah. Tadi Bapak menjelaskan di definisi food system yang kalimat terakhir, penanganan limbah makanan. Nah, sekarang kan banyak limbah itu, yang limbah makanan itu yang meresahkan warga sih. Jadi gimana contoh penanganan limbah makanan di lahan yang sempit yang bisa meminimalisir terjadinya penumpukan limbah? Terima kasih. Ya, baik. Jadi limbah ini akan menjadi masalah kalau tidak ditangani dengan baik, ya. Jadi contohnya ada sebuah industri tahu atau industri susu kedelai. Nah, limbahnya apa? Biasanya limbahnya berupa ampas kedelai. Nah, kalau ampas kedelai ini kita tidak bisa mengolah, maka justru akan mengganggu lingkungan, terutama baunya, ya. Kalau Anda pergi ke industri yang masih bersifat semi modern ataupun tradisional, maka limbahnya itu akan menyebabkan polusi, terutama bau. Misalnya kita mengunjungi pabrik atau industri tahu, ya, itu air tahunya, ya, itu bisa menjadi masalah. Oleh karena itu perlu diolah. Salah satu proses pengolahannya adalah kita bisa memanfaatkan ampas tahu, ya. Kemudian kita dijadikan ampas tahunya dijadikan tepung ampas tahunya ini atau ampas kedelainya ini bisa dimanfaatkan untuk keperluan berbagai bahan atau pengolahan makanan, ya. Yang sudah saya lakukan, yang sudah saya teliti, ternyata kandungan dari ampas kedelai ini, ya, kandungan gizinya cukup tinggi, terutama kandungan proteinnya, ya. Jadi kalau kandungan proteinnya tinggi, maka bisa kita manfaatkan untuk bahan pangan. Ya, misalnya kita memanfaatkan menjadi tepung, tepungnya ini kita manfaatkan untuk produk. Ya, bisa membuat roti, bisa membuat cake, bisa membuat cookies. Ya, berbahan tepung ampas kedelai. Nah, ini salah satu contoh bagaimana cara menangani limbah makanan. Ya, jadi kalau
tidak bisa kita tangani, maka bisa menjadi masalah yang besar. Jadi contohnya adalah seperti itu. Ya, kita memanfaatkan berbagai limbah, ya, limbah makanan, kemudian kita manfaatkan sebagai bahan pangan, kemudian bisa kita olah menjadi berbagai produk makanan. Begitu? Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi penelitian saya mengarah pada ini ya, pengolahan hasil samping dari usaha susu kedelai berupa ampas kedelai. Nah, ini sudah saya jalankan penelitiannya. Kemarin kita membuat flax atau membuat sereal dari bahan dasar tepung ampas kedelai. Jadi kita punya mitra berupa UKM, usaha kecil menengah, yang memproduksi susu kedelai. Biasanya ampas kedelainya ini dibuang, ya, atau kalau tidak dibuang menumpuk di situ kemudian menjadi bau dan ini menjadi sumber lalat, ya. Oleh karena itu ampas kedelainya ini kita manfaatkan. Jadi ketika membuat susu kedelai, kemudian kedelainya diperas, ya, kemudian ampasnya tidak dibuang, tapi ditempatkan pada wadah yang bersih, tempat yang bersih, kemudian kita jemur, setelah itu baru kita giling, kemudian baru kita ayak. Setelah diayak menjadi tepung ampas kedelai yang bisa kita manfaatkan untuk pengolahan berbagai produk makanan. Ya, ini menarik ya. Nah, kalau Anda punya ide, misalnya limbah apa bisa dimanfaatkan untuk berbagai produk makanan. Ya, itu gambaran bagaimana cara mengolah limbah dari industri makanan. Begitu ya, Aisyah? Iya, Pak. Baik. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya lagi? Silakan. Maaf Pak, Ya, saya silakan. Irunisa dari kelas 1B mau bertanya. Ya, silakan. Kan itu di regulasi pangan poin kedua, itu kan mengatur segala aspek yang berkaitan dengan pangan mulai dari syarat bahan baku, tata cara pengolahan, pengemasan, dan lain-lain. Nah, kan di pengemasan itu suka ada expired date-nya. Ya. Nah, gimana cara nentuin expired date itu? Penetapan tanggal kadaluarsanya itu berdasarkan apa, Pak? Ya. Jadi ini nanti akan kita Terima bahas kasih. di perkuliahan mata kuliah teknologi pangan ya. Nanti di sana kita akan membahas mengenai
dari produk makanan itu adalah aturan atau regulasi yang bersifat advisory. Jadi tidak mengikat, ya, tidak berkekuatan hukum. Ya. Jadi lebih ditekankan pada pedoman dalam menyelenggarakan makanan untuk menghasilkan kualitas makanan yang baik. Ya. Cara menyimpannya tidak boleh kena sinar matahari. Kemudian cara penyajiannya, kalau kita membeli mie instan, di situ ada aturannya, ya, ada pedomannya. Ya, mie-nya direbus dulu, kemudian airnya ditiriskan, disiapkan bumbu, kemudian baru dicampurkan mie dengan bumbu. Itu adalah regulasi, ya, atau aturan yang bersifat advisory. Tapi kalau substantif itu mempunyai konsekuensi terhadap hukum. Artinya berarti ada undang-undang, ya, regulasi pangan di sana. Misalnya tidak boleh memalsukan daging, ya. Jadi daging itu kalau Anda bilang ini daging sapi, ya berarti daging sapi. Jangan sampai mengoplos dengan daging yang lain, apalagi mengoplos daging sapi dengan daging babi. Ya, ini menjadi aturan yang sudah ada aturannya. Jadi sifatnya adalah mengikat, ya, ada konsekuensi hukumnya. Kalau dilanggar nanti akan mendapatkan sanksi. Ya. Jadi misalnya lagi aturan mengatakan bahwa tidak boleh menambahkan formalin, unsur bahan kimia berupa formalin dalam tahu. Ya. Kalau ada undang-undang itu namanya undang-undang bersifat substantif. Kalau ada yang melanggar, maka akan diberikan sanksi hukum. Ya. Misalnya ada tetap pedagang yang nekat, ya, memberikan formalin dalam tahunya agar tahunya awet. Nah, ini sudah melanggar aturan, melanggar regulasi yang bersifat substantif. Misalnya lagi ada aturan tidak boleh mengedarkan atau mendistribusikan daging ayam bangkai. Ya. Kemudian ada pedagang yang nekat, ya, karena dirasa bisa menguntungkan, maka dia memalsukan, ya, daging bangkai dikatakan sebagai daging segar. Nah, ini tentunya akan melanggar regulasi yang sifatnya substantif, dan ini akan, kalau melanggar, akan diberikan sanksi atau hukuman. Seperti itu, Haira. Ya Pak, baik, paham. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lain? Kalau ada yang mau tanya, silakan. Bertanya. Ya, silakan. Siapa? Aisyah Nurhayati dari 1B. Ya, Aisyah. Silakan, Aisyah. Tadi Bapak menjelaskan di definisi food system yang kalimat terakhir, penanganan limbah makanan. Nah, sekarang kan banyak limbah itu, yang limbah makanan itu yang meresahkan warga sih. Jadi gimana contoh penanganan limbah makanan di lahan yang sempit yang bisa meminimalisir terjadinya penumpukan limbah? Terima kasih. Ya, baik. Jadi limbah ini akan menjadi masalah kalau tidak ditangani dengan baik, ya. Jadi contohnya ada sebuah industri tahu atau industri susu kedelai. Nah, limbahnya apa? Biasanya limbahnya berupa ampas kedelai. Nah, kalau ampas kedelai ini kita tidak bisa mengolah, maka justru akan mengganggu lingkungan, terutama baunya, ya. Kalau Anda pergi ke industri yang masih bersifat semi modern ataupun tradisional, maka limbahnya itu akan menyebabkan polusi, terutama bau. Misalnya kita mengunjungi pabrik atau industri tahu, ya, itu air tahunya, ya, itu bisa menjadi masalah. Oleh karena itu perlu diolah. Salah satu proses pengolahannya adalah kita bisa memanfaatkan ampas tahu, ya. Kemudian kita dijadikan ampas tahunya dijadikan tepung ampas tahunya ini atau ampas kedelainya ini bisa dimanfaatkan untuk keperluan berbagai bahan atau pengolahan makanan, ya. Yang sudah saya lakukan, yang sudah saya teliti, ternyata kandungan dari ampas kedelai ini, ya, kandungan gizinya cukup tinggi, terutama kandungan proteinnya, ya. Jadi kalau kandungan proteinnya tinggi, maka bisa kita manfaatkan untuk bahan pangan. Ya, misalnya kita memanfaatkan menjadi tepung, tepungnya ini kita manfaatkan untuk produk. Ya, bisa membuat roti, bisa membuat cake, bisa membuat cookies. Ya, berbahan tepung
ampas kedelai. Nah, ini salah satu contoh bagaimana cara menangani limbah makanan. Ya, jadi kalau tidak bisa kita tangani, maka bisa menjadi masalah yang besar. Jadi contohnya adalah seperti itu. Ya, kita memanfaatkan berbagai limbah, ya, limbah makanan, kemudian kita manfaatkan sebagai bahan pangan, kemudian bisa kita olah menjadi berbagai produk makanan. Begitu? Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi penelitian saya mengarah pada ini ya, pengolahan hasil samping dari usaha susu kedelai berupa ampas kedelai. Nah, ini sudah saya jalankan penelitiannya. Kemarin kita membuat flax atau membuat sereal dari bahan dasar tepung ampas kedelai. Jadi kita punya mitra berupa UKM, usaha kecil menengah, yang memproduksi susu kedelai. Biasanya ampas kedelainya ini dibuang, ya, atau kalau tidak dibuang menumpuk di situ kemudian menjadi bau dan ini menjadi sumber lalat, ya. Oleh karena itu ampas kedelainya ini kita manfaatkan. Jadi ketika membuat susu kedelai, kemudian kedelainya diperas, ya, kemudian ampasnya tidak dibuang, tapi ditempatkan pada wadah yang bersih, tempat yang bersih, kemudian kita jemur, setelah itu baru kita giling, kemudian baru kita ayak. Setelah diayak menjadi tepung ampas kedelai yang bisa kita manfaatkan untuk pengolahan berbagai produk makanan. Ya, ini menarik ya. Nah, kalau Anda punya ide, misalnya limbah apa bisa dimanfaatkan untuk berbagai produk makanan. Ya, itu gambaran bagaimana cara mengolah limbah dari industri makanan. Begitu ya, Aisyah? Iya, Pak. Baik, mungkin ada yang lain yang mau bertanya lagi? Silakan. Maaf Pak, Ya, saya silakan. Irunisa dari kelas 1B mau bertanya. Ya, silakan. Kan itu di regulasi pangan poin kedua, itu kan mengatur segala aspek yang berkaitan dengan pangan mulai dari syarat bahan baku, tata cara pengolahan, pengemasan, dan lain-lain. Nah, kan di pengemasan itu suka ada expired date-nya. Ya. Nah, gimana cara nentuin expired date itu? Penetapan tanggal kadaluarsanya itu berdasarkan apa, Pak? Ya, jadi ini nanti akan kita bahas di perkuliahan mata kuliah teknologi pangan ya. Nanti di sana kita akan membahas mengenai kadaluarsa. Jadi penetapan kadaluarsa itu ada tekniknya. Yang pertama kita menghitung, memperkirakan, mengestimasi kalau dalam jangka waktu 3 bulan, maka di sana akan terjadi penurunan mutu produk. Ya, jadi kalau misalnya ada produk katakanlah susu kedelai, ya, susu kedelai itu paling berjalan atau paling bisa dipertahankan pada 3 hari, ya. Jadi kalau sudah 3 hari biasanya akan mengalami penurunan kualitas. Ya, jadi yang dijadikan patokan expired date itu adalah penurunan kualitas dari makanan itu sendiri. Kalau kualitasnya makanannya sudah menurun, ya biasanya dibarengi dengan pertumbuhan mikrobia. Ya, jadi semakin lama mikrobianya tumbuh, ya kualitasnya menurun, maka itu sudah tidak bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu dinamakan dengan expired date. Tentunya penentuan expired ini melalui proses penelitian. Oh, ternyata dendeng ini kalau disimpan dengan kemasan ini pada suhu ini dia masih bisa bertahan selama 3 bulan, 6 bulan. Ya. Jadi tahunya 3 bulan, 6 bulan itu berdasarkan pada hasil penelitian. Ya. Maka kita harus meriset terlebih dahulu. Jadi patokannya adalah itu. Itu ya, Pak Irunisa. Iya Pak, makasih. Ya. Ada lagi? Pak, mau bertanya. Ya, siapa? Nafis, Pak. Ya, silakan Nafis. Kalau misalnya kita mengonsumsi makanan yang sudah expired tapi kita nggak tahu gitu, itu nanti efek sampingnya bisa sampai meninggal nggak ya, Pak? Ya, baik.
Makanya kalau kita mengkonsumsi makanan, ya, atau ketika kita diberi makanan, maka kita harus tahu, harus kritis ya. Kritis itu maksudnya tidak langsung percaya, tapi dilihat dulu, ya. Ini sudah expired atau belum, ya. Kalau belum boleh kita konsumsi, tapi kalau sudah expired ya jangan, ya. Makanya biasanya kalau di toko-toko di swalayan itu ada sidak, ya. Jadi ada sidak, kemudian dari dinas tertentu, misalnya dari Balai POM, itu mensidak atau apa istilahnya ya. Dia datang ke swalayan kemudian memeriksa apakah barang-barang yang ditawarkan itu masih dalam masa simpan atau sudah expired gitu. Kalau sudah expired biasanya diambil kemudian disita ya, karena tidak boleh memasarkan produk makanan yang sudah expired. Nah, pertanyaannya kalau misalnya tahu-tahu kita mengonsumsinya sudah expired, ya tentunya akan berbahaya. Ya, bisa saja jangka waktunya singkat atau bisa saja jangka waktunya lama. Maksudnya makanan yang kita konsumsi ketika expired ada yang bisa bertahan, ya tidak masalah, tapi ada juga yang tidak bertahan, langsung mengkonsumsi langsung sakit. Ya, jadi tergantung dari lama expirednya. Kalau terlalu lama, ini kondisinya akan berbahaya. Tapi kalau expirednya masih 2 hari, 3 hari setelah expired, saya kira masih tidak masalah. Tapi itu sudah terjadi penurunan kualitas makanannya. Jadi tergantung dari kondisi makanannya. Ya. Itu dari saya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, karena waktunya sudah 4:30, saya kira sudah cukup untuk diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada minggu depan untuk membahas topik yang lain. Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya tutup dulu ya. Oke, Pak. Ya. Baik, Pak.